Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para UMKM, pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Saya ingin memperkenalkan software berbasis website yang kami buat. Saya, Putu Anom, dan tim saya, Ibu Fitri Ismianti, membuat software website berbasis website begitu ya untuk UMKM. Seperti apa softwarenya saya akan share seperti ini. Nah, ini adalah websitenya. Bapak Ibu bisa lihat website itu namanya alamatnya umkm-bank.com seperti itu. Nah, backslash loginnya boleh diisi boleh tidak. Jadi umkm-bank.com. Nanti akan masuk ke sini. Apa sih software ini gunanya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, software ini kalau diklik nih tanda I di sini, kita bisa baca di sini bahwa software ini adalah software bankable UMKM ini merupakan alat bantu simulasi bagi UMKM, saya besarkan saja, bagi UMKM untuk menganalisis aspek keuangan dan aspek bisnis berkaitan dengan kemampuan UMKM mendapatkan pinjaman pihak ketiga. Oke, pinjaman pihak ketiga itu bisa dengan bank, koperasi, atau kredit usaha rakyat. Ya. Software ini tidak serta-merta langsung menjadi pedoman bahwa suatu UMKM bankable atau tidak. Namun juga harus memperhatikan aspek peraturan pemerintah tentang perbankan dan UMKM, serta aspek non-bisnis dan non-keuangan lainnya, termasuk perubahannya di masa depan. Jadi software ini seperti alat bantu Bapak Ibu untuk mengetahui apakah UMKM Bapak Ibu itu bankable atau tidak dengan menggunakan simulasi dari beberapa indikator bankable. Nah, itu ya. Apa itu bankable? Itu adalah analisis kemampuan pendanaan UMKM Anda melalui KUR atau perbankan misalnya, atau koperasi juga. Software ini merupakan didanai oleh dana hibah skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau PT-UPT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan mulai tutorial ini dengan awalnya tentu saja Bapak Ibu harus melakukan daftar dulu kalau belum pernah. Kalau sudah pernah biasanya nanti akan ada loginnya, emailnya apa, passwordnya apa, begitu ya. Tapi ini karena di awal saya ajarkan dulu tutorialnya untuk daftar. Daftarkan UMKM Anda, diklik, kemudian muncul daftar sekarang, nama UMKM-nya misalnya, nama UMKM-nya, nama saya Anomania, misalnya begitu. Jenis usahanya dipilih Bapak Ibu, jenis usaha ini berbasis pada list jenis usaha di Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koperasi dan UKM. Oke. Ada banyak di sini pilihannya, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan bidangnya, saya pilih misalnya perdagangan besar dan eceran. Email saya masukkan ke sini, kelihatan emailnya ya, nomania.com, nomor teleponnya, oke, saya misalnya masukkan plus 62 Bapak Ibu, karena tentu saja UMKM-nya Indonesia ya, karena ini adalah software untuk Indonesia. Jadi saya masukkan alamat nomor telepon di sini, di dalam poin ini, sebentar. Nomor teleponnya aja lupa sendiri. Oke, sebentar. Ya, oh. Ini 821, oke, karena sudah ada di depannya berarti tinggal 821 yang 4076. Oke, harus dimulai dari belakang ya, titiknya 38. Saya nomor telepon ini saya masukkan. Nah, misalnya seperti ini. Passwordnya saya masukkan suatu angka misalnya ya. Tentu saja tidak akan kelihatan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri. Ini saya nyoba. Oke, konfirmasi password. Oke, daftarkan. Nah, langsung terdaftar, bergabung sejak 4 September, login pertamanya tentu hari ini ya. Yang pertama dilakukan karena dia adalah software yang harus di login, ada loginnya untuk keamanan Bapak Ibu juga.
juga ada password gitu ya. Jadi ingat passwordnya, ingat loginnya. Kemudian kita akan menghitung sekarang. Nah ini adanya bankable, ada dashboard. Dashboard itu adalah ini. Bagian ini dashboard namanya yang besar, yang tampilan di sini. Nanti ada profil, saya mulai dari profil dulu aja. Nah ini profil saya. Tadi profil yang sudah kita buat ya. Nama UMKM-nya apa, emailnya apa, dan seterusnya. Bapak Ibu juga bisa ganti foto di sini. Kalau mau ganti fotonya silahkan. Bisa diganti foto Bapak Ibu sendiri atau foto logo UMKM-nya, monggo. Setelah foto ingat simpan perubahan. Oke, saya kebetulan nggak ganti apa-apa. Jadi sekarang kita langsung masuk ke bankable-nya Bapak Ibu. Nah, ini adalah software bankable. Di awal akan muncul seperti ini. Karena ini software digunakan untuk mencari mengetahui apakah UMKM Bapak Ibu bisa meminjam uang atau punya kemampuan untuk meminjam uang di bank maupun di lembaga-lembaga keuangan lain seperti koperasi, maka tentu pertama kali masukkan dulu permintaan pinjamannya berapa. Katakanlah saya mau pinjam uang 50 juta, misalnya begitu. Oke, ini mau pinjam uangnya 50 juta, simpan dulu. Halaman pertama muncul seperti ini. Apakah Anda bagian dari anggota asosiasi? Apakah Bapak Ibu adalah anggota asosiasi? Biasanya ada anggota asosiasi ya, sesuai dengan bidang bisnis Bapak Ibu. Kalau iya, tinggal dicentang. Kalau enggak, ya ditutup. Berarti tidak on-off saja ini, on-off. Apakah hubungan dengan supplier baik dan bersifat jangka panjang? Punya supplier jangka panjang enggak? Punya pihak yang bekerja sama dengan Bapak Ibu jangka panjang enggak? Kalau tidak off, kalau ya on. Gitu ya. Apakah pernah meminjam kredit investasi di bank? Kalau sudah pernah meminjam dulunya, berarti ya. Langsung ada pertanyaan berikutnya, apakah pembayaran kredit sudah sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan bank? Artinya, ketika Bapak Ibu waktu itu meminjam uang, katakanlah berapa kali pinjam, 5 kali pinjam, tapi yang terakhir itu apakah ada masalah nggak? Pernah ada nggak kesepakatannya sesuai atau tidak sesuai? Kalau apakah pembayarannya sudah sesuai, berarti iya. Kalau Bapak Ibu centang tidak, berarti ada yang tidak sesuai dalam pembayaran sebelumnya. Begitu ya, maksudnya seperti itu. Ini sangat gampang, sebenarnya sangat tracingnya sangat mudah, karena kita akan jelaskan beberapa hal, termasuk karakter itu apa, capacity itu apa, capital itu apa, collateral itu apa, economic indicators itu apa, constraint itu apa. Contohnya di sini saya bilang bahwa saya belum pernah meminjam di bank. Nah, saya tidak pernah pinjam, baik itu di bank maupun di lembaga lain. Saya lanjutkan. Di sini akan muncul nilai dari suatu nilai. Nah, namanya nilai yang dimasukkan harap berdasarkan laporan keuangan terakhir atau perhitungan terkini. Ada tanda I ya Pak Ibu. Nah, tanda I itu berarti informasi. Oh ini informasi tentang apa itu maksudnya. Oh total aset. Bapak Ibu harus memahami dulu. Karena software bankable ini dirancang memang harus dengan sedikit banyak memiliki kemampuan akuntansi. Tahu aset itu apa gitu ya. Penjualan itu apa, itu paham. Oke, saya di sini tanya, total asetnya berapa, termasuk tanah dan bangunan misalnya. Saya tulis di sini, oh aset saya katakanlah termasuk tanah dan bangunan 100 juta, misalnya begitu. Oke, angka akan langsung bergerak ke 100 juta seperti ini. Nah, rasio penjualan terhadap aset, ini akan ditanya juga. Jadi berapa sih rata-rata penjualan 5 tahun terakhir? Jadi ini adalah nilai rata-rata penjualan 5 tahun terakhir. Oke, kita masukkan angka misalnya, oke, saya penjualan saya per tahunnya selama 5 tahun saya rata-rata begitu ya. Kalau usia saya kurang dari 5 tahun, usia UMKM-nya gimana? Ya pakai 3 tahun, pakai 2 tahun tergantung usianya. Atau baru berdiri kemarin, belum punya, berarti 0. Belum ada penjualan. Itu ya, karena ini datanya data tahunan. Nah, kalau dia setengah tahun, sudah ada, kalau Pak Ibu mau masukkan, misalnya 6 bulan saya sudah beroperasi, penjualan saya 10 juta. Oh ya sudah, kalau begitu asumsikan saja. Selama setahun berarti sekitar 20 juta. Nah gitu, kenapa kali 2 aja, kan 6 bulan kali 2 kan setahun. Nah, saya beri contoh di sini, misalnya saya sudah menghitung rata-rata penjualan saya selama 5 tahun, per tahunnya penjualan saya adalah katakanlah 75 juta. Nah, ini dihitung juga berapa rata-rata laba atau rugi selama 5 tahun. Ya, mungkin selama 5 tahun Bapak laba di tahun pertama, rugi di tahun kedua, laba di tahun ketiga, dan di rata-rata itu hasilnya positif atau negatif. Kalau negatif tinggal diisi minus angkanya. Minus berapa? 10 juta misalnya gitu.
Bisa, berarti rata-rata rugi 10 juta. Oke, itu bisa minus. Atau kalau dalam konteks ini Bapak Ibu tulis, misalkan nih kita buat aja, rata-rata laba rugi saya katakanlah 20 juta rata-rata per tahunnya selama 5 tahun rata-ratanya. Saya lanjutkan, masuk ke capital. Di sini kita akan menghitung finansial dan permasalahannya. Pertama tentu saja harus tahu dulu likuiditas. Likuiditas itu adalah jangka pendek. Artinya bahwa di sini kita melihat rasio dari Bapak Ibu dalam jangka pendek. Rasio likuiditas namanya. Berapa nilai aset lancar. Nah, apa itu aset lancar? Tinggal di hover aja. Di hover itu diarahkan kursornya ke tanda tanya di sini, dia langsung keluar. Oh, rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dan janjinya. Oke. Nah, ini adalah besaran aset perusahaan meliputi uang, tunai, dan aset perusahaan lain yang mudah diubah atau dicairkan menjadi uang. Ya, bisa jadi piutang juga aset lancar. Katakanlah kas di sini. Saya punya kas 5 juta. Saya tulis 5 juta. Oke. Oh, saya punya aset. Oh, ada lagi aset emas dan deposito. Karena ini adalah UMKM, Bapak Ibu, bank sangat melihat kolateral atau jaminan. Jaminan yang bank lihat itu sebagian besar adalah jaminan yang berupa sesuatu yang bisa secara liquid cepat untuk diuangkan gitu. Emas, oh katakanlah saya punya nih emas 2,5 juta sama tidak ada deposito tapi emas saja, tidak perlu ditulis ininya tapi tinggal tulis 2,5 juta. Oke. Bisa di hovering juga Pak Ibu, dilihat apa itu ya, di tanda tanya ini dilihat apa itu dimaksud gitu ya. Utang lancar, katakanlah saya nggak punya utang lancar. Karena apa? Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam tempo maksimal 1 tahun. Punya nggak saya utang yang harus saya bayar dalam jangka waktu 1 tahun? Oh ada misalnya, ya tulis apa? Misalnya 2,5 juta utang bayar cicilan rombong, gitu, rombong pentol gitu ya. Ya, kemudian total utang berapa? Nah, ini total utang sudah terhitung 2,5 juta. Tapi kalau Bapak Ibu berhutang yang lain, misalnya bisa jadi berhutang bukan dari bank. Maaf saja, mungkin dari pihak lain, individu bisa dimasukkan angkanya di sini. Tapi kalau tidak usah dimasukkan. Jadi dia sudah langsung otomatis dari utang lancar 2,5. Total asetnya tadi 100, itu yang saya masukkan di awal tadi Bapak Ibu. Kemudian ini adalah rata-rata labanya, rugi yang saya masukkan, dan ini adalah modalnya. Nah, modal itu muncul dari mana? Dari total aset dikurangi kewajiban. Muncullah 97,5. Itu hitungannya sudah fix, tidak perlu diubah lagi. 97,5 juta. Saya lanjutkan. Nah, saya punya aset tanah sudah dihitung, muncullah nilainya. Nah, di sini kami mengasumsikan kolateral itu adalah aset-aset non-tanah, non-bangunan, ataupun non-emas maupun deposito, itu kita hitung hanya 50% sebagai jaminan. Jadi kalau Bapak Ibu punya aset non-tanah 1.000, yang dihitung hanya 500 saja. Nah itu maksudnya. Kenapa? Karena biasanya perbankan hanya menghitung senilai sebesar yang lebih kecil dari nilai sebenarnya. Nggak mungkin dihitung full begitu. Pasti dihitungnya entah itu 80%, entah itu 70%, entah itu 40%. Nah, kami menggunakan rata yang asumsi yang rata yang biasa dipakai oleh lembaga keuangan, kita pakai 50%. Jadi ini angkanya nilai aset untuk kolateral 97,5, nilai aset non tanah, non bangunan 1.250.000. Karena tadi emas saya 2,5 juta. Jadi dipotong 50%. Saya lanjutkan. Oke. Nah, di sini entah kita bicara tentang kriteria economics indicator namanya Bapak Ibu. Nah, economic indicator itu bercerita tentang apa? Itu bercerita tentang berapa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, dan tingkat inflasi yang terjadi saat ini ketika Bapak Ibu membuat. Kita sudah melakukan default berdasarkan data. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik di sini, bisa diklik ya, pertumbuhan industri, saya klik, dia akan masuk ke suatu website, dalam hal ini adalah websitenya BPS. Kita menggunakan lembaga negara, lembaga yang memiliki data yang dapat dikatakan valid karena mereka adalah lembaga yang melakukan tugasnya memang menggathering data begitu ya. Sehingga kita bisa tahu kira-kira berapa
distribusi dari barang, pertumbuhan dari misalnya tanaman hortikultura dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu jasanya misalnya tadi perdagangan dan eceran, kemudian jasa pertanian, oh berapa pertumbuhan per triwulan saya sampai triwulan di tahun 2015 misalnya. Ini bisa dijumlahkan, kita bisa tahu nanti berapa kira-kira rata-rata pertumbuhannya. Nah, kami masukkan website, alamat websitenya itu langsung ke sini, nanti Bapak Ibu harus mencari sendiri kira-kira berapa. Karena angka ini yang ada di sini itu sangat-sangat bergerak, drastis naik turun begitu. Kita bisa turun naikkan di sini. Misalnya pertumbuhan ekonomi setelah Bapak lihat lagi datanya, Bapak ingin wah jangan 5 deh, 4 aja, boleh masukkan 4 dia akan ke 4. Atau pakai tanda minus di sini bisa diturun naikkan. Nah, pencet gitu ya. Oh inflasinya enggak sekian mas, kita turunkan aja. Oke nggak apa-apa. Bisa diturunkan, ya bisa. Tapi harus Bapak Ibu mengacu pada suatu data yang valid ya dari website-website pemerintah, dari website-website yang menjadi acuan dari perbankan maupun lembaga keuangan, misalnya Bank Indonesia gitu ya. Misalnya tingkat inflasi, kalau saya klik ini tingkat inflasi, masuknya ke BPS juga. Boleh nggak pakai data yang lain Bapak Ibu? Boleh, silakan Pak. Pakai data Bapak Ibu, boleh pakai data yang lain. Tapi harus valid. Jangan ngambil dari media online. Ambillah dari sumber-sumber terpercaya, Bank Indonesia, OJK, BPS, dan seterusnya ya. Nah, kita masukkan misalnya tingkat inflasinya, katakanlah sekarang tingkat inflasinya kita turunkan. Bapak Ibu bisa klik di sini, minusnya bisa diganti semua langsung, atau geser ini, digeser. Nah, dia turun naik. Nah, katakanlah segini. Pertumbuhan industrinya 4,12, katakanlah begitu, inflasinya 2,12, pertumbuhan ekonominya 4%. Sekarang minus sih sebenarnya. Ya, hari ini tuh minus ekonomi kita. Tapi nggak apa-apa, kita coba seperti ini, kita lanjutkan. Selanjutnya kriteria constraint Bapak Ibu. Kriteria constraint itu berkaitan dengan hambatan yang terbesar yang dihadapi Bapak Ibu. Ini kami mengacu kepada apa yang kita kenal sebagai hambatan-hambatan dalam berbisnis. Salah satu teorinya mungkin Bapak Ibu mengenal dengan misalnya Porter Five Forces, ada SWOT ya yang biasa ya seperti itu ya. Tapi di sini kita kategorisasi. Untuk UMKM apa saja berdasarkan riset-riset sebelumnya. Ini kalau hambatannya diklik Bapak Ibu ada drop down menu, nah bisa dimilih, pilih salah satu. Mau pilih yang mana? Apakah hambatan Bapak Ibu itu teknologi, ataukah pelanggan, ataukah konsumen, ataukah karyawan, apa? Silakan. Misalnya kalau di sini hambatan saya adalah persaingan, misalnya. Yang kedua hambatan saya adalah keuangan, duitnya kurang, misalnya gitu. Nah, boleh banyak, boleh. Satu juga nggak apa-apa, tidak ada pun nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kita perlihatkan hasilnya. Ya, klik. Nah, selamat Anda bankable. Di sini kita bisa lihat indikator-indikator bankable. Oh, kalau saya minjem 50 juta, secara rata saya sebenarnya bankable. Oke, mampu meminjam. Namun, kalau Bapak Ibu lihat di bawah sini, ada yang tidak dicentang. Nah, bankable dicentang, karakter, anggota, asosiasi, hubungan supplier, aspek peminjaman, semua dicentang, kolateral dicentang, berarti oke, itu oke, good. Yang tidak dicentang misalnya, nah rasio penjualan, oh berarti apa? Berarti rasio penjualan saya, hanya rasio penjualan saya itu nggak bankable. Artinya memang saya ini perusahaannya bankable. Tapi kalau saya ingin lebih bagus lagi, lebih disukai lagi oleh perbankan dan bersedia dipinjamin uang, maka rasio penjualan saya harus berubah. Harus saya naikkan mungkin penjualan saya. Berapa naiknya? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini tanda silang ini, klik, dia akan kembali ke awalan ini, ke rasio. Oh, penjualan saya itu 5 tahun rata-rata 75. Nah, sekarang karena ini adalah software simulasi Bapak Ibu bisa lihat, wah, saya bankable tapi saya ingin lebih bankable lagi. Tahun depan saya mau naikkan atau coba bisa nggak target, ini kan tahun ini belum selesai nih, target nggak 75 tapi bisa nggak kita jadi 150 juta penjualan kita, tinggi gitulah, naik. Oh, Bapak Ibu tulis di sini. Terus kita lanjutkan. Kalau hanya itu variabel yang diganti ya, monggo dilanjutkan lagi. Ini sudah
sudah sama dengan yang tadi itu ya, angkanya sudah sama, nggak ada perubahan yang dipakai lagi. Misalnya nggak ada yang berubah lagi, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini juga nggak ada berubah misalnya, lanjutkan, kita perlihatkan hasil. Memang tetap bankable, tapi lihat, oh benar, rasio penjualannya sudah bankable. Sudah bankable, artinya kalau tadi harus naik jadi dari 75 jadi 100 lebih, wah baru bankable dia. Kalau nggak bisa. Nah itu ya. Jadi ini rasio-rasio ini, ini terhasilkan, oh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya bukan berarti tidak bankable Bapak Ibu. Nah di sini beda lagi. Kenapa? Karena ini economic indikator. Indikator yang Bapak Ibu menjadi bagian dari proses itu. Bukan Bapak Ibu merubah, bisa langsung merubah. Artinya kita bekerja keras, kalau orang lain enggak ya. Indikator kan eksternalitas namanya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonominya itu memang nggak terlalu bagus sekarang. Ya tentu saja ini nggak akan terlalu bisa diubah sedemikian karena harus dari data yang valid. Saya bilang tadi kan sumbernya harus valid. Nah yang lain misalnya ini bankable bisa diklik lagi dan Bapak Ibu bisa simpan di sini. Simpan hasil. Kalau sudah simpan hasil ini nggak bisa dirubah lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini simulasi. Artinya nanti ketika diklik lagi OK History, nah, muncul nanti hasilnya seperti ini kan. Ketika Bapak Ibu pindah ke dashboard, nah di sini sudah ada hasilnya. Oh Jumat sekian saya mencoba mensimulasikan hasilnya bankable. Lihat detail, boleh diklik yang sebelah sini. Nah, oh ini hasilnya yang kita peroleh. Oke, karakternya seperti apa, kapasitinya bagaimana, dan sebagainya. Ini sudah nggak bisa dirubah lagi. Kalau ingin kemudian melakukan simulasi selanjutnya, klik lagi bankable, Bapak Ibu. Klik bankable. Nah, mulai dari awal lagi, kemudian akan dilihat lagi apakah mulai permintaan pinjaman lagi. 50 juta dan seterusnya dicoba lagi boleh. Demikian kira-kira softwarenya. Nanti juga softwarenya bisa menunjukkan tidak bankable. Saudara, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu seperti apa softwarenya kalau dia tidak bankable ya. Nah, ini software kami harapkan semoga bermanfaat bagi seluruh UMKM di Indonesia dan ingat ini gratis, tidak ada apapun Bapak Ibu membayar, tidak ada, kami berikan secara gratis sebagai pendidik. Saya dan Bu Fitri menyumbangkan ini untuk teman-teman UMKM bisa menggunakan, gitu ya. Silahkan dipakai dan kalau ada pertanyaan, monggo tanyakan saya, bisa email saya. Tadi emailnya udah muncul ya, anomania@gmail. Silahkan tanyakan di Gmail boleh, tanyakan di IG saya boleh, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat berkarya untuk Indonesia. Ini bisa sign out. Nah, sign out-nya dari sini. Klik misalnya ini anomanianya, kemudian kita keluar, sign out. Ya, kembali ke awal. Kalau mau login karena tadi sudah ada, oh ya saya lupa. Kalau login kalau sudah ada, tinggal masukkan lagi Bapak Ibu di sini. Tadi nama email saya kan anomania Gmail, saya daftarnya. Kemudian saya masukkan password saya, nah, masuk, dia langsung masuk ke sini, masuk lagi. Sangat mudah. Sangat mudah. Saya harapkan sangat mudah dan sangat bisa dipakai oleh Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat berkarya, dan semangat selalu, sehat selalu.